teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pentingnya bioremediasi. Nah, jadi kualitas kehidupan seseorang itu sangat berkaitan langsung dengan kondisi lingkungannya dan keadaan lingkungannya. Nah, pentingnya bioremediasi ini sangat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama itu ada bidang lingkungan. Nah, pengolahan limbah yang ramah lingkungan digunakan untuk mengubah bahan yang berbahaya menjadi bahan yang tidak berbahaya lagi. Nah, yang kedua itu ada bidang industri. Nah, dengan adanya bioremediasi ini memberikan suatu inovasi atau gagasan ide yang dapat meningkatkan semangat industri untuk membentuk suatu perusahaan yang bergerak di bidang bioremediasi. Nah, yang ketiga itu ada bidang ekonomi. Nah, dengan memanfaatkan bioremediasi, yang dimana bioremediasi ini menggunakan bahan-bahan alami, maka biaya maupun modalnya itu sangat hemat. Keempat itu ada bidang pendidikan. Nah, kenapa bioremediasi sangat penting dalam bidang pendidikan? Karena mikroorganisme yang digunakan dalam bioremediasi itu sangat penting dalam proses penelitian. Nah, mikroorganismenya ini kan masih ada beberapa yang belum diketahui dengan jelas. Nah, dengan adanya penelitian itu, maka akan sangat membantu dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan sains. Yang kelima itu ada bidang teknologi. Nah, di bidang teknologi ini bioremediasi itu sangat penting. Kenapa? Karena yang seperti sudah saya jelaskan tadi, dia memberikan inovasi atau gagasan ide yang lebih baik lagi. Nah, yang keenam itu ada bidang sosial. Nah, yang dimana bidang sosial ini berkaitan dengan bidang ekonomi, dimana manusia itu, setiap masyarakat atau limbah rumah tangga dapat diolah dengan sendirinya tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Selanjutnya yang ketujuh itu ada bidang kesehatan. Nah, dengan adanya bioremediasi ini, maka pencemaran atau polutan itu bisa ditangani. Nah, kesehatan juga akan semakin meningkat. Nah, yang kedelapan itu ada bidang politik. Nah, dengan adanya isu tentang pencemaran atau polutan di suatu daerah, maka dengan adanya bioremediasi ini dapat diminimalisir polutannya. Nah, sehingga Menteri Kesehatan itu dapat memfokuskan bidang lain. Oke, poin selanjutnya itu tentang prinsip bioremediasi. Nah, jadi prinsip bioremediasi itu adalah mengubah sifat bahan organik maupun organik yang sangat berbahaya dengan menggunakan jasad hidup atau mikroorganisme untuk meminimalisir polutan yang akan ditimbulkan. Nah, prinsip pertamanya itu persiapan bioremediasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang dibutuhkan untuk meminimalisir polutan itu berbeda-beda, karena ketika polutan masuk ke dalam misalkan tanah, itu akan membawa dampak yang sangat berbeda-beda. Nah, pembersihan di tanah itu sangat berbeda dengan pembersihan di air. Misalkan ada sebuah tangki yang mengalami kebocoran. Nah, kemudian tangki itu berisi bahan kimia. Nah, apabila bahan kimia yang tertumpah atau terkontaminasi di suatu wilayah itu tidak segera diatasi, maka akan mengalami dampak yang sangat berbahaya bagi tanah tersebut. Terlebih lagi jika hujan deras, maka bahan kimia itu akan dapat menyebar lebih jauh lagi, bahkan sampai ke sumber air masyarakat seperti sungai, waduk, danau, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bahan kimia di lingkungan. Nah, ada beberapa bahan kimia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya seperti benzena. Nah, sumbernya itu produk petroleum yang digunakan untuk membuat plastik, nilon, deterjen, karet, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada dioksin. Dioksin itu bersumber dari pembakaran sampah. Terus selanjutnya ada TNT. Nah, TNT ini bersumber dari bahan peledak yang digunakan untuk membangun industri. Yang ketiga itu ada reaksi dasar pada bioremediasi. Nah, jadi bioremediasi itu juga melakukan beberapa reaksi-reaksi. Nah, mikroba yang dapat mengkonversikan atau mengubah bahan kimia yang berbahaya menjadi tidak berbahaya itu melalui dua metabolisme, yakni aerob dan anaerob. Nah, yang termasuk dalam reaksi reduksi dan oksidasi.
Nah, yang dimana reaksi oksidasi merupakan reaksi yang memerlukan oksigen, sementara reaksi reduksi itu merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi, yakni tidak memerlukan oksigen. Jadi reaksi oksidasi itu merupakan perpindahan satu atau beberapa elektron dari atom atau molekul yang dapat merubah sifat kimianya. Nah, reaksi oksidasi ini selalu terjadi bersama dengan reaksi reduksi. Selama reaksi reduksi, atom atau molekulnya itu menerima atau menambahkan beberapa elektron. Nah, terjadinya reaksi reduksi ini artinya reaksi reduksi ini selalu menerima elektron dari oksidasi. Nah, kemudian proses transfer elektron ini biasa dikenal dengan proses reaksi redoks. Selanjutnya ada mikroba metabolis. Nah, mikroba yang digunakan dalam proses bioremediasi ini biasanya secara ilmiah itu menggunakan mikroba indigen yang ditemukan di daerah yang tercemar. Nah, misalkan itu penggunaan strain pada bakteri Pseudomonas. Nah, di mana bakteri Pseudomonas ini mampu mendegradasi bahan kimia yang ada di lingkungan melalui proses reaksi reduksi tadi, transfer elektron yang sudah saya jelaskan di poin sebelumnya.